Sebelum tu seri dengan Arab Saudi. Ini bukan perlawanan biasa tau, tapi ini perlawanan nak masuk ke Piala Dunia. Saya perhatikan ramai kata kononnya Indonesia main tak menyerang, hanya bertahan. Malaysia kembali berulah, fitnah timnas Indonesia dan klaim tak cocok masuk Piala Dunia. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola memang selalu penuh dengan drama, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Ketegangan ini kerap kali menjadi sorotan, dan belakangan, dinamika tersebut kembali memanas setelah pernyataan kontroversial yang datang dari sejumlah pihak di Malaysia. Klaim terbaru yang beredar adalah tuduhan bahwa timnas Indonesia tidak layak atau tidak cocok untuk berlaga di Piala Dunia. Klaim ini, yang dilontarkan oleh beberapa komentator asal Malaysia, menambah panjang daftar pernyataan yang merendahkan prestasi sepak bola Indonesia. Mengapa mereka tidak cocok untuk Piala Dunia? Kali ini, beberapa komentator sepak bola dari Malaysia melontarkan tuduhan bahwa timnas Indonesia tidak memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di Piala Dunia. Pernyataan ini dianggap sangat merendahkan dan mengecewakan banyak pihak, baik penggemar sepak bola Indonesia maupun pemain serta pelatih timnas Indonesia. Salah satu komentar yang mengundang perhatian adalah klaim bahwa Indonesia lebih baik fokus pada turnamen regional seperti Piala AFF atau SEA Games, karena menurut mereka, timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara besar di dunia sepak bola seperti Brasil, Jerman, atau Argentina. Komentator-komentator tersebut berpendapat bahwa Indonesia tidak memiliki kualitas permainan yang cukup tinggi, baik dari segi teknik, strategi, hingga pengembangan pemain muda. Selain itu, mereka juga menilai bahwa infrastruktur sepak bola Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju sepak bolanya. Puncaknya, mereka menyarankan agar Indonesia tidak terlalu berambisi untuk berlaga di Piala Dunia, karena dianggap tidak cocok dengan tingkat persaingan global. Namun, klaim-klaim tersebut tidak mencerminkan realitas yang ada. Bahkan, hal ini semakin menambah ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, yang sudah lama menjadi rival berat di kancah sepak bola ASEAN. Kritik yang tidak berdasar. Apa yang dilakukan timnas Indonesia selama ini? Pernyataan yang dikeluarkan oleh komentator Malaysia ini jelas sangat kontroversial dan tidak berdasar. Jika melihat perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, pernyataan tersebut bisa dibilang sebagai bentuk penghinaan terhadap kerja keras yang telah dilakukan oleh para pemain dan pelatih timnas. Sebagai contoh, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong telah mengalami perkembangan pesat dalam kualitas permainan. Dalam ajang Piala AFF yang terakhir, timnas Indonesia berhasil mencapai final, meskipun akhirnya kalah di tangan Thailand, namun hal tersebut tetap menunjukkan kemajuan signifikan. Di tingkat kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga tidak kalah berjuang. Meskipun masih belum berhasil lolos ke putaran final, Indonesia tampil dengan semangat juang yang tinggi dan menunjukkan bahwa mereka pantas diperhitungkan di level Asia. Selain itu, pengembangan pemain muda Indonesia juga sangat positif. Banyak pemain muda Indonesia yang kini bermain di klub-klub Eropa, seperti Egy Maulana Fikri yang bermain di Polandia, atau Witan Sulaiman yang bermain di Liga Slovakia. Ini adalah bukti nyata bahwa kualitas sepak bola Indonesia semakin meningkat dan semakin mampu bersaing di kancah internasional. Sementara itu, dalam hal infrastruktur, Indonesia juga sudah banyak melakukan perbaikan. Stadion-stadion di Indonesia kini semakin modern dan banyak klub-klub Liga 1 yang terus berinovasi dalam hal fasilitas dan pengembangan akademi. Ini adalah langkah besar untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dalam sepak bola, baik dari sisi pemain maupun manajemen. Piala Dunia, mimpi dan tantangan timnas Indonesia. Pernyataan yang merendahkan timnas Indonesia dan menyarankan agar mereka tidak bermimpi untuk berlaga di Piala Dunia jelas sangat tidak sesuai dengan semangat yang ada dalam sepak bola. Piala Dunia memang menjadi mimpi bagi banyak negara, dan timnas Indonesia tidak terkecuali. Meskipun perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan, bukan berarti itu adalah impian yang mustahil. Timnas Indonesia memang harus menghadapi banyak rintangan dalam kualifikasi Piala Dunia, terutama karena berada dalam zona Asia yang sangat kompetitif. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Iran,
dan Australia selalu menjadi lawan yang tangguh. Namun, semangat juang Indonesia untuk terus bersaing dan memperbaiki kualitas permainan patut dihargai. Keberhasilan Indonesia dalam berbagai ajang internasional, seperti SEA Games, Piala AFF, dan bahkan dalam beberapa pertandingan persahabatan internasional, menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk melangkah lebih jauh. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Federasi Sepak Bola Indonesia, dan tentu saja, para penggemar setia, bukan hal yang mustahil bagi timnas Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut di masa depan. Reaksi dari timnas Indonesia dan pihak terkait. Reaksi terhadap pernyataan yang merendahkan timnas Indonesia sudah tentu datang dengan keras, baik dari penggemar sepak bola Indonesia maupun dari pemain dan pelatih timnas Indonesia itu sendiri. Banyak yang menilai bahwa tuduhan tersebut sangat tidak beralasan dan hanya bertujuan untuk mencari sensasi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menanggapi hal ini dengan tegas. Ia mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam proses perbaikan yang signifikan dan terus berusaha untuk memperkuat tim. Shin menekankan bahwa, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Indonesia memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan negara manapun di dunia. Beberapa pemain senior juga angkat bicara, seperti Evan Dimas dan Andik Firmansyah, yang menegaskan bahwa tim ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Mereka juga mengingatkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang tidak bisa diukur hanya dari teori dan prediksi semata. Timnas Indonesia akan terus berjuang untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan dan membuktikan bahwa mereka pantas untuk bersaing di level internasional. Persaingan yang sehat, membangun sepak bola ASEAN yang lebih baik. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola memang merupakan sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi seharusnya kita melihatnya sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola di Asia Tenggara. Kedua negara memiliki potensi besar dalam sepak bola, dan jika keduanya fokus pada pengembangan, maka sepak bola di kawasan ini akan semakin berkembang.